Ya, sekarang kita mau ke bagian yang paling menegangkan. Ya, jadi dari tadi dia muka medium sama saya sendiri udah mulai pusing nih. Kalau tadi tuh saya dari tadi tuh diem tuh ada yang ngomong tapi nggak ada wujudnya. Jadi ini lagi ngedengerin ini siapa sih Bingung gitu. ya. Dan dia ngasih clue jangan kesini kalau belum nanya sama Ibu Nengsi dan Ibu Nancy, karena dia tahu bahwa kedatangan kita ke sini ya ingin nanya-nanya ya sama arwah-arwah yang ada di sini. Dan kita akan ke tempatnya Ibu Nengsi di mana mungkin kalian juga pernah nonton salah satu yang tayangan yang viral gitu ya, kursi rodanya gerak sendiri. Apakah betul Ibu Nengsi yang menggerakkan kursi rodanya ya, atau biar viral aja gitu. Jadi kalau suasananya malam seperti ini kan lebih ini ya, Menegangkan. lebih menegangkan. Lebih kerasa banget aura-auranya. Ada yang senang kita datang tadi ke siapa tuh? Poci itu Gus gitu ya. Dita enggak seneng. Jangan datang ke sini lagi kata Dita. Dita salah satu yang nggak suka. Tapi mudah-mudahan Bu Nengsi suka kita datang. Suka ini juga jalannya juga kecil, sempit dan ada banyak beling, iya. paku. Jadi harus ekstra hati-hati ya. Wow. Nah, jadi kalian bisa bayangkan bahwa dulunya sebelum menjadi bangunan yang terbengkalai, tempat ini tentunya adalah tempat yang bagus ya. Panti jompo, dan mungkin gak sih bagi mereka ini juga masih tempat yang bagus dan nyaman, karena mereka masih bahagia tinggal di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan kamu bisa merasakan perasaannya, atmosfernya gimana ya. Jadi teman-teman di belakang kita, Lemes banget. over there, ada sosok wanita tua yang sudah menunggu. Mau masuk ke dalam? Masuk. Iya, kedatangan kita sudah ditunggu. Ya. Dan mudah-mudahan kita datang dengan tujuan yang baik. Kita minta maaf sudah membuat keributan di sini dengan cahaya-cahaya ya, dengan lighting, tetapi kita tidak ingin. Assalamualaikum. Ibu Nengsi atau Ibu Ningsi? Ibu Nengsi. Bu Nengsi. Bu Nengsi mau cerita deket kursi rodanya. Ini kursi roda punya Ibu Nengsi. Ada bonekanya. Basah. Maaf. Bonekanya jangan diambil katanya. Sempat dibuang Dibuang sama siapa? sama orang. Wah, Punya saya. punya Ibu Nengsi. Bonekanya nggak boleh dibuang. Ya. Jadi itu di bawah kursi rodanya bonekanya Bu Nengsi, dan dia sempat marah gitu karena ada yang mau ngebuang. Apakah benar Bu Nengsi yang menggerakkan kursi roda ini jalan sendiri? Itu saya. Hebat sekali Bu Karena Nengsi. ini milik saya. Oh, ini milik Ibu Nengsi. Oh. Orang berani ngambil. Jangan sentuh. Enggak, kita nggak mau nyentuh kursi roda Ibu Nengsi. Kita datang ke sini karena cerita kursi roda gerak sendiri di sini itu viral. Orang semua pada nyari tahu. Ibu Nengsi hebat sekali bisa menggerakkan kursi roda.
Kita mau ngobrol sebentar boleh nggak sih? Ya, Ya. Ibu Nengsi meninggalnya sudah lama? lama saya. Dari kapan? Keinget? Lama sekali. Lama sekali. Jadi sebelum bangunan ini ada. Sebelum bangunan ini ada. Saya tinggal di sini. Jadi pasien di sini. Oh. Boleh tahu nggak kenapa Bu Nengsi ngejahatin Bibi? Katanya Bu Nengsi ngedorong. Iya. Kenapa kok Bu Nengsi ngedorong? Saya tidak mau makan. Oh, Bu Nengsi nggak mau makan terus ngedorong gitu. Terus waktu dia mati gimana? Bu Nengsi bantuin dia nggak? Kenapa Bu Nengsi suka nyiksa orang? Kenapa? Suka. Gak suka orang? Saya suka melukai. Oh, suka melukai. Karena apa? Puas. Puas. Apakah Bu Nengsi ini, maaf, Kalian mau apa kesini? Kita mau tanya-tanya, mau ngobrol-ngobrol. Cuman mau ngobrol sama Bu Nengsi. Karena Bu Nengsi itu kan hebat, ya. Di sini tuh Bu Nengsi itu terkenal. Dikenal sama banyak orang. Tapi Bibi, meskipun dicelakain sama Bu Nengsi, Bibi tetap maafin Bu Nengsi loh, Bu Nengsi. Gak marah dia. Bu Nengsi maaf mau tanya, kenapa Bu Nengsi ini suka nyelakain orang? Atau pernah ada rasa trauma kah saat tinggal bareng sama keluarganya, pernah disiksa atau gimana? Jadi pernah disiksa, sering disiksa di rumah dulunya. Kayak gimana? Seperti Kaki saya dipukul. kakinya dipukul. Sama siapa? Suami saya. Oh, sama suami Dipasung. dipukul. Dipasung. Kalau sama anak-anak? Bu Nengsi punya anak? Tidak peduli. Tidak peduli sama keadaan ibunya. Akhirnya ditempatin di sini gitu. Jadi mungkin itu yang nyebabin dia tinggal di kursi roda kali ya, Jadi karena kakinya dipasung. Tapi Bu Nengsi ini masih bisa jalan sebetulnya Kak. Tapi ya nggak senormal Nggak kita lancar. gitu. Dulunya tinggal di mana Bu Nengsi? Jauhnya di mana? Gak tahu? Sampai sekarang Bu Nengsi kenapa masih ada di sini? Suka. Suka ada di sini. Apa Bu Nengsi juga suka nyiksa hantu-hantu yang ada di sini? Enggak. Enggak, yang bener. Suka jahil ya sama hantu-hantu yang lain ya. Suka diapain aja hantu-hantunya sama Bu Nengsi? Banyak. Diapain misalnya? Bakar. Dibakar? Pakai apa bakarnya? Ada. Oh, jadi sekarang setelah meninggal pun Bu Nengsi masih senang nyiksa orang, nyiksa arwah. Dulu waktu hidup senang nyiksa orang sampai meninggal akibat dari sakit hati disiksa oleh suami, akhirnya jadi menjahati orang, gitu. Berarti Bu Nengsi nggak punya temen dong? Ada. Nggak ada orang yang deket sama Bu Nengsi, ya kan? Kayak wangi masakan. Bu Nengsi dulu kerjanya apa? Orang kaya, wanita karir. Terus kalau Bu Nengsi seneng nyiksa arwah atau nyiksa orang dulu, kenapa nangis? Saya selalu dilukai. Selalu dipukul. Sama suami. Kenapa nggak marahnya sama suami, malah sama yang lain? Harus sama.
Harus sama. Jadi harus sama katanya. Jadi kalau orang lain disiksa, kalau kamu disiksa, orang lain juga harus disiksa gitu. Biar tahu rasanya. Jadi kalau aku mikir ya Kak, jangan-jangan Bu Nengsi dan Bu Ningsi ini sama. Ya nggak sih? Kayak orang yang sama tapi kebanyakan makhluk lain tuh menyebutnya beda. Maksudnya orang-orang di situ tuh nyebutnya beda. Ada yang Nengsi, ada yang Ningsi. Ada yang Nengsi, ada yang Nancy. Tapi satu orang nih kayaknya. Gitu. Karena kan mungkin beliau ini nggak suka bersosial ya, jadi nggak semua orang tahu nih siapalah namanya, siapa sih Nengsi sih? Oh Ningsi atau Nengsi gitu. Siapa yang Nancy, siapa yang Nengsi gitu. Tadi kan kalau kata Bibi yang dorong dia kan Ningsih, tapi ternyata tadi beliau ini Ibu Ningsih ini ngerasa juga dia ngedorong, berarti ya dua orang yang nama yang sama nih. Kayaknya nanti kita akan Kulik cek. lagi. Kita ulik lagi apakah Ibu Ningsih dengan Ibu Nancy itu adalah orang yang Kenapa sama. mau buang? Oh kita nggak mau buang. Dulu ada yang datang pengen nge-shoot, mungkin dipindahkan. Jadi Bu Ningsih marah ya. Bu Ningsih, pada saat Furi mau datang ke sini, ada sosok perempuan cantik, anggun, ya. Sedikit bule, memberikan deskripsinya, minta dikasih kue. Berarti itu kamu yang ngejahatin si Bibi. Berarti kamu yang namanya Nancy. Nancy apa Ningsih? Coba jawab, Puri mau denger Nancy apa Ningsih? Nengsi. Nancy, jadi namanya Nancy ya. Pantesan namanya Ningsih tapi logatnya Belandanya atau nyambung. Berarti kamu hidupnya bukan di zaman Belanda dong. Hidupnya setelah ini jadi panti. Iya. Jadi ini jadi panti itu tahun 1984. Kayak gitu. Apa yang ingin Nancy ceritakan sama kita selain Nancy nggak suka orang, Nancy sering sedih, Nancy suka nyiksa arwah, apalagi yang ingin Nancy ceritakan? Kita mau dengar semuanya. Kita nggak bakalan ngehakimin, cuman mau dengar aja. Apalagi yang mau Nancy ceritain? Ini. Jangan dikemana-manain. Ini kursi rodanya tidak boleh dikemana-manain, tidak boleh pindah tempat. Terus Apa ada pesan-pesan mungkin? Jangan dipegang. oh jangan dipegang, iya. Iya kalau ini kita nggak akan pegang, insya Allah nggak akan dipindahin juga sama yang lain. Apa mungkin Ibu Nancy ini punya pesan-pesan untuk teman-teman di rumah, untuk keluarganya, untuk orang tuanya gitu. Jangan sampai mungkin keluarga di sana, maksudnya orang tua di sana takutnya merasakan apa yang Ibu Nancy rasain di sini. Jangan memukul. Jangan memukul, iya. Jangan memukul orang, karena akan memberikan rasa trauma dan dendam. Lalu? Saya duduk di sini karena dipukul. Jadi Nancy duduk di sini karena dipukul, ya. Saya mau berjalan. Nggak bisa. Mau jalan nggak bisa. Oke, tapi itu bonekanya dari siapa sih? Ini anak saya. Oh, berarti anaknya masih sayang dong sama Nancy. Yang kecil. Yang kecil. Sekarang dia di mana? Dia sama Meninggal juga. suami saya mengurungnya di suatu tempat. Oh, jadi anak ibu ini yang paling kecil dikurung juga sama suaminya. Karena dia selalu ngasih saya makan. Oh. Jadi nggak boleh sama mantan suami.
sama suami. Nancy punya anak berapa sih? 3. Anaknya 3. Berarti yang 2 nggak sayang. Cuman yang paling bungsu yang ngasih Nancy boneka. Makanya Nancy marah kalau ada yang pegang Mama, bonekanya. simpan ini. Anak saya yang kasih. Anaknya Nancy yang kasih. Berarti ada 1 orang yang Nancy sayang di dunia ini. Anak. Boleh tahu siapa nama anaknya? Monik. Nama anaknya Monik ya. Boleh tahu nama suaminya nggak? Suaminya masih ada apa udah nggak ada? Kenapa suaminya jahat sekali? Saya tidak selingkuh. Oh, Ibu Ningsih dituduh selingkuh. Dituduh selingkuh, padahal sebenarnya suaminya yang selingkuh, ya. Ya. Kayaknya sudah meninggal juga suaminya. Seneng dong kamu suaminya sudah meninggal. Seneng nggak kalau dia bisa tiba-tiba ketemu lagi minta maaf sama kamu, maafin aku Nancy gitu. Kalau dia minta maaf kamu mau maafin? Oh enggak. Apakah sudah bertemu dengan arwah suami? Tidak mau. Tidak mau, oke. Selama Nancy meninggal dan ini masih jadi panti, sudah berapa orang yang Nancy gangguin sampai celaka? Meninggal 1. Meninggal 1, si Bibi. Itu. Terus Nancy merasa bersalah nggak? Sedih nggak dia meninggal? Kenapa, kan Bibi baik jagain Nancy? Enggak. Termasuk yang mau ngambil ini Nancy celakain juga? Digimanain? Sakit. Oh, dia langsung sakit ya. Jadi jangan kalau datang ke sini jangan berani-berani foto atau pegang ini ya. Kalau foto aja boleh. Foto nggak boleh, apalagi pegang bonekanya nggak boleh ya. Nancy is Ningsih. Oh iya, seneng nggak udah dibawain kue? Seneng? Terima kasih. Sama-sama, iya. Dan seneng udah digambarin? Gambarnya cantik sekali dan pakai baju bunga-bunga, ya. Sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Oke, berarti kita boleh upload fotonya Nancy yang cantik. Kita akan bahas tentang Nancy dan perasaannya Ama setelah Nancy-nya keluar. Kita doain Nancy ya. Didoain mau nggak? Monik. Umurnya berapa Monik? 8 tahun. Monik umurnya 8 tahun, teman-teman. Kalau Monik masih ada, apa yang ingin Nancy sampaikan sama Monik? Rindu Rindu. temu aku. Jadi Mama Nancy rindu sama Monik. Monik, mudah-mudahan bisa ketemu lagi sama Mama Nancy. Apakah Monik masih hidup? Kita juga nggak tahu ya. Kalaupun sudah meninggal, mudah-mudahan keduanya bisa saling bertemu dan lebih bahagia lagi. Jadi Monik itu sering menjenguk dulunya, sering datang. Biasa kasih saya makan. Akhirnya dimarahin sama suami. Dia dipukul. Dipukul Moniknya, saking galaknya suami. Setelah itu akhirnya nggak pernah datang lagi. Jadi kita nggak pernah bisa menyalahkan seseorang kenapa bisa berbuat jahat sama orang lain ya. Sama seperti apa yang dirasakan oleh Nancy ya, yang akhirnya suka jahatin orang karena dia juga merasa hidupnya nggak adil. Ya, disiksa suami, anak satu-satunya yang paling baik, yang bungsu juga nggak boleh lagi datang dan disiksa gitu ya. Jadi kehidupannya sangat berat gitu. Yang bisa kita lakukan apa dari cerita ini? Ya kita cuma bisa berdoa dan semoga kita bisa belajar menjadi orang yang tidak seperti itu gitu. Mau kita disakitin sama orang, mau kita gimana, jangan sampai kita pengen jahatin orang. Ada lagi yang mau disampaikan? Kuenya enak nggak? Enak. Kamu nggak bagi-bagi sama teman-teman yang lain?
Tidak mau berbagi sama orang lain. Nah, buat kalian yang nggak mau berbagi nih, yang pelit, hati-hati ya. Ya, udah kali ya Kak ya. Oke. Kita doain dulu ya, mudah-mudahan Nancy, Monik selalu bahagia dan bisa lebih tenang. Oke, teman-teman. Ternyata Ningsih yang awalnya kita pikir adalah ibu-ibu Jawa, ternyata logatnya logat bule, namanya juga Nancy, itu yang kita temuin dan mungkin si Bibi salah pelafasan nama ya. Karena orang Sunda mungkin ya. Orang Sunda. Apa yang Ama rasakan di saat melihat di saat Nancy masuk dan melihat kursi roda? Iya, dia suka kursi ini, suka didorong. Dia jalan pakai kursi ini Kak. Didorong ke sana, muter sini. Tuh kayak siapa tahu dia ketemu anaknya. Siapa tahu dia ketemu anaknya. Ruangan yang dia dipasung, tingginya itu ini di sini apa nih? Si atapnya tuh Kak. Kecil banget, cuma berapa meter lah si lebarnya itu. Situ. Anaknya agak pirang, kecil. Dia kayak pakai baju putih gitu. Dia yang suka ngumpet-ngumpet ngasih makan. Gitu. Tapi sebenarnya dia di sini tuh kan lebih beruntung ya, pindah ke sini gitu kan? Seharusnya. Setelah dipasung. Karena dia nggak udah kangen sama anaknya itu. Jadi mungkin jadi lebih depresi ya. Lebih gitu kan. depresi. Jadi di rumahnya disiksa, di sini malah dipisahin sama anaknya. Jadi dia bikinnya depresi. Mungkin dengan cara dia nyiksa orang-orang di sini akan datang nih keluarga-keluarganya gitu loh Kak. Tapi ternyata malah makin enggak. dibenci gitu sama keluarganya. Jadi kayak malah makin ngerepotin segala macam gitu. Mungkin si suaminya ini sebenarnya udah nggak cinta kali ya. Tapi dia malah nyiksa dan anak-anaknya tuh malah dijauhin. Dan mungkin kayak diancam lah, namanya anak kan. Udah kamu kalau sayang sama ibu kamu nggak dikasih uang atau apa gitu. Jadi ada beberapa orang yang pernah megang ini Kak. Itu dia benar-benar marah banget. Oh dia marah. Kayak baru keluar dari gerbangnya aja dia udah langsung kasarnya. Iya, udah si orangnya tuh udah gak enak badan, udah apa, karena ini sempat dikeluarin nih si kursi roda itu. Dan Ama ke apa namanya? Gambarnya itu kelihatan banget dia duduknya kayak apa, Ama tahu. Cuma Ama nggak berani untuk praktekin. Iya, lebih baik kalau dipraktekkan jangan di kursi ini. Jangan. Di kursi yang lain aja. Terus apa yang Ama lihat dari sosok suaminya Nancy? Yang Ama rasain deh selama dia bule kali ya Kak, bisa dibilang. Tinggi. Kalau untuk cakep. Playboy kali ya? Iya, muka-muka begitu. Soalnya ya istri disiksa segala macam, Gitu. mungkin suaminya juga udah nggak cinta, iya. Dan buat kalian yang mungkin sering kali mendatangi tempat-tempat angker, ya sering apa, jangan pernah berani memegang properti, apalagi properti itu adalah milik seseorang atau sosok apa gitu. Kecuali memang sudah melalui proses izin terlebih dahulu. Nah, kira-kira tahun berapa sih ya meninggalnya? Kayaknya udah lama deh Kak, karena dari pakaian si anaknya aja udah kayak zaman-zaman baju-baju kayak baju ulang tahun putih gitu ya, Iya. kayak terusan kayak baju-baju pesta gitu ya. pesta gitu. Kayak anak Iya. Belanda Cuma gitu nggak tahu kali ya. tahun berapa ya. Dan kamu tuh dari tadi tuh kan ada anak kecil ya, anak kecil tuh lalu lalang gitu. Tapi mau datang ke sini tuh nggak jadi, takut sama Nancy. Jadi Nancy itu emang beneran galak sama semuanya ya. Kecuali dia cuma sayang sama anaknya doang, Monik gitu. Sama yang lain tuh dia nggak kasih space gitu. Kepercayaan lainnya. Karena dia mungkin dia ngerasa ya percaya sama anaknya aja kecil nih, karena yang dia rasain ya anaknya baik gitu, yang lain jahat ya, kayak gitu. Oke, setelah ini kita kembali lagi nih Kak.
Ini udah mulai panas kalau Aya hiji deui katanya, ada hiji deui yang harus ditanya Di sini. di sebelah sana Oke. ujung. Tapi mendingan kita nggak usah lewat ke sini. Iya. Permisi ya. Oke. Ini ada sebuah kamar. Kamar yang paling ujung, kecil, nggak terlalu besar dan agak sedikit lembab. Assalamualaikum. Sempit ya. Ya. Sempit tapi ada sesuatu yang pengen nyamber, pengen ngomong. Coba Asyaf, Ama istirahat dulu deh. Ama istirahat dulu. Ama istirahat dulu. Asyaf, kira-kira apakah dia mau medium masuk ke Asyaf atau dia mau cerita? Oke. Masuk. Udah masuk ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini siapa? Halo. Ini siapa? Babe. Siapa? Babe. Babe. Aduh. Babehnya siapa ini? Babe anak-anak. Oh, babeh anak-anak di sini. Babehnya anak-anak di sini. Anak-anak saya. Oh, babehnya anak-anak saya, galak amat. Babe, apa yang mau Babe sampaikan ke kita? Tadi nyuruh kita datang ke sini. Cepat pulang. Cepet pulang. Karena Suka rame-rame Babe. kesuka rame-rame. Jadi Babe ini pesennya sama kayak Dita. Cepet pulang, cepet pulang. Ya, nanti kita pulang ya, kita observasi dulu. Mau Babe, ngapain? kita pengen kenalan sama Babe, boleh nggak? Buat apa? Buat tahu ceritanya Babe. Kenapa Babe bisa ada di sini? Disuruh tinggal di sini sama anak-anak Babe. Disuruh tinggal di sini sama anak-anak Babe. Berarti Babe salah satu penghuni panti jompo. Kalau boleh tahu, apakah Babe merasa sedih tinggal di panti jompo? Sedih. Sedih. Tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Apa penyebab anak-anak menempatkan Babe di sini? Agak sibuk semua. Semua sibuk. Semua sibuk atau karena Babe terlalu galak sama anak-anak? Sibuk mereka. Gak peduli sama saya. Gak tahu saya gimana kerja keras ngehidupin mereka dulu. Tuh, ya. Jadi Babe aja segitu kerasnya menghidupi anak-anak, ternyata tuanya malah disimpan di panti jompo sama anak-anaknya. Kalau boleh, Babe asalnya dari mana? Dari sini. Di Bogor. Asalnya di sini. Berarti pada saat ditempatkan sebenarnya Babe nggak bahagia kan? Marah kan? Tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Babe nggak protes sama anak-anak. Kenapa? Udah jalannya. Udah jalannya. Lalu kenapa pada saat Babe meninggal, Babe masih ada di sini? Babe senang di sini. Babe senang di sini. Babe, apakah dulunya Babe ini orang kaya, dermawan, atau orang kaya yang pelit? Cukup ada. Orang yang cukup berada. Suka memberi kepada orang lain atau tidak? Tidak. Jadi hartanya buat Babe dan anak-anak gitu. Buat anak-anak. Buat anak-anak. Tapi ternyata pada saat Babe udah tua ditempatkan di sini. Iya.
Babe, dia nggak pernah berbagi sama orang lain. Semua hartanya untuk anak-anak dia perjuangkan. Tapi anak-anaknya menempatkan Babe di sini. Sampai Babe merasa tempat ini tempat yang paling nyaman. Dan pada saat meninggal di sini. Babe kenal sama Bu Nancy nggak? Galak nggak? Tapi Babe nggak pernah tanya-tanya sama dia. Oh gila. Tapi Babe nggak pernah ngobrol sama dia. Nggak. Jadi Babe di sini, Bu Nancy di situ. Main kursi ini sendiri, kursi dorong sendiri. Bisa jalan. Bisa jalan. Pura-pura. Pura-pura. Nggak pernah bertegur sapa. Nggak pernah nanya-nanya. Punya temen nggak di sini? Banyak. Makanya saya senang. Oh banyak temen makanya senang. Nggak apa-apa, anak-anak nggak sayang saya. Teman-teman sini sayang saya. Saya nggak peduli anak-anak saya. Saya banting tulang buat mereka. Tapi sekarang saya malah digini. Coba jadi saya, coba rasain. Iya. Buat kamu Sedih ya. Sedih jangan banget. sampai kayak gini sama orang tua. Ya. Pada cuek nih sama orang tua. Pada cuek semua sama orang tuanya, kenapa? Kenapa anak-anak bisa pada cuek sama orang tuanya? Apakah Babe suka dikirimin doa sama anak-anaknya sekarang? Nggak tahu. Nggak pernah ngerasain. Nggak pernah ngerasain dikirimin doa. Jadi teman-teman ya, yang bapaknya, kakeknya sudah almarhum, kalau kalian lagi nonton tayangan ini segera kirim doa, jangan pelit berdoa. Hanya doa dan kiriman Al-Fatihah itu sangat berarti bagi almarhum dan almarhumah yang sudah meninggalkan. Karena tanpa adanya orang tua dan leluhur tidak akan pernah ada kita. Ya, ada lagi Babe yang mau disampaikan? Nggak ada? Mau Nggak tanya apa lagi? Nanti Babe kasih tahu. Di luar gedung, apakah ada yang jahat? Siapa? Banyak. Banyak. Tapi Babe? Banyak orang-orang yang jahat ke sini. Oh, orang-orang yang jahat ke sini. Misalnya ngapain? Banyak. Banyak. Tapi kita nggak jahat kan kalau cuma nanya-nanya gini aja? Enggak. Tapi saya nggak suka. Suka apa? Saya nggak suka. Oh, kita nggak jahat datang ke sini rame-rame, tapi Babenya nggak suka. Tapi meskipun Babe nggak suka, Furi dan semuanya mengucapkan terima kasih karena Babe sudah mau bercerita. Dan kita juga ikut sedih dengan ceritanya Babe. Kita sama-sama doain, yuk, supaya Babe mendapatkan ketenangan dan kelapangan, ya? Udah tenang. Udah tenang. Oh, udah tenang. Gak usah doa-doa. Gak usah doa. Kenapa nggak suka doa? Gak usah. Kenapa? Udah tenang Babe di sini. Udah gak usah. Oh, Babe udah tenang di sini, nggak mau dikirimin doa. Ya sudah. Masing-masing makhluk memiliki haknya sendiri-sendiri. Tidak mau didoakan, kita juga tidak mau memaksa, ya. Oke, Babe, sudah selesai menyampaikan pesannya? Ya, sudah. Sudah. Terima kasih, Babe, ya. Ya. Oke, Asyaf, akhirnya ada Babe yang meskipun dari awal nggak mau cerita, tapi setelah diajak ngobrol sedikit didesak akhirnya mau bercerita. Kita ceritanya di luar gedung biar rileks ya. Karena sebenarnya yang di dalam ruangan ini banyak sekali yang ngerasa terganggu gitu. Mungkin lagi pada seneng-seneng santai gitu kan. Bye Bu Nancy. Ini mungkin merupakan bangunan yang agak lumayan besar. Mungkin bisa dibilang ruangan VIP-nya ya. Ya, jadi Pati Jompo juga ada kelas-kelasnya ya teman-teman.
Jadi ada yang mungkin agak sedikit murah bayarnya, ada yang memang murni tunjangan dari pemerintah, ada yang memang keluarganya bayar gitu untuk orang tuanya tinggal di sini. Kita mau cerita di sini apa kita mau cerita di luar? Di luar aja ya, kali ya, Kak. biar lebih fresh air. Iya. Oke, teman-teman, perjalanan kita yang lumayan melelahkan, ya, berkenalan dengan banyak sosok yang ada di Panti Jompo ini, ya. Kesan-kesan dan pesan-pesannya untuk semua yang nonton dari Asyaf dulu, kayak gimana? Kalau untuk pesan-pesannya mungkin kalau ya kalian nonton ya pasti ya tayangan-tayangan ini juga itu banyak banget pesan-pesannya di situ. Jadi ya memang intinya adalah sayangilah kedua orang tua kalian. Kalau memang kalian bisa merawat di rumah, sebisa mungkin rawat di rumah gitu kan. Kalaupun misalnya tidak ada waktu, ya udah nggak usah dibawa ke sini, nggak usah dibawa ke tempat-tempat yang emang asing bagi mereka gitu loh. Dirawat sebisa mungkin, diberi hal-hal yang emang bikin mereka bahagia, positif segala macam itu sih. Jadi menurut aku dengan cara kalian atau ya menurut saya siapapun lah itu di luar sana yang membawa orang tuanya ke sini bukan membuat semua jadi selesai masalahnya. Justru malah akan berbuat jadi dosa ya gitu. Iya. Jadi malah bikin ada rasa kekecewaan ke anak gitu loh, malah jadi bikin dosa, bikin amarah, jadi dendam apa segala macam. Jadi menurut aku itu enggak sih, mending enggak usah lah. Sebisa mungkin jaga dan rawat orang tua kalian di rumah gitu. Sebisa mungkin. Hampir sama sih sama Asyaf, Kak. Sayangi, benar-benar sayangi orang tua kalian seperti orang tua kalian sayang sama anak-anaknya. Harus ingat siapa yang melahirkan kalian, siapa yang memandikan kalian, siapa yang kasih makan kalian, siapa yang ngajarin kalian jalan. Kalian harus ingat itu gitu kan. Karena tega sekali kalau buat Ama ya, sampai memasukkan orang tua kalian sendiri ke Panti Jompo dan kalian nggak memikirkan perasaan orang tua seperti apa. Itu benar-benar dosa banget. Apalagi kalian juga kan pasti selalu dengar dan percaya bahwa surga itu telapak kaki ibu gitu kan. Jadi ya menurut Ama sayangi deh gitu kan. Apalagi kalau misalkan kayak Ama pribadi jauh dari orang tua, itu benar-benar merasakan banget sih kangennya, rindunya sama orang tua. Jadi buat kalian yang tiap hari 24 jam bisa ketemu orang tua, bersyukur banget. Itu aja sih, Kak. Ya setidaknya kasih balas budi lah. Kalian kan dirawat sama orang tua dari kecil sampai besar. Mereka mendidik kalian, cari uang untuk kalian gitu loh. Ya saya juga ngerasa, saya juga jujur, saya tidak pernah gimana ya, saya tidak terlalu dekat dengan orang tua saya, apalagi sama ayah saya. Kalau sama umi saya memang saya sangat dekat. Tapi maksudnya kayak dengan cara itu ya mungkin kalau mungkin daddy saya itu mendidik saya tuh beda gitu loh. Tegasnya segala macam itu rasa sayang buat kita. Bukan malah tuh jadi sesuatu hal yang mengecewakan, kok bokap gue galak banget nih sama gue, sering mukul apa segala macam. Itu menurut saya biasa gitu loh, untuk ngedidik, untuk kita tuh bisa belajar dewasa segala macam. Dan Ama menyadari ada pepatah, anak belum tentu sayangnya tulus seperti orang tua ke anak. Oh iya, betul, Gitu kan, betul. Kak? Belum tentu Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah katanya. Ada pepatah yang seperti dan itu. Ama percaya karena sekarang di sini. Gitu kan. Dan ini kan tadi kan Bibi ngejelasin bahwa ada yang bunuh diri. Nah, kenapa sih Kak kita nggak boleh memediumkan beliau gitu? Apakah ada hal-hal yang sedikitnya tidak boleh? Pokoknya pasti ada hal-hal yang lain lah yang harus Kakak cegah gitu. Iya. Jadi kan sebetulnya kita itu konten YouTube ini kita pengen medium, kita pengen bicara, pengen mendengar cerita supaya bisa disampaikan ke semua orang. Sama seperti tadi, menyayangi orang tua ya, dan juga menyayangi anak tentunya, karena anak kecil juga banyak yang jadi korban kekerasan dari orang tua. Nah, tetapi kenapa kita tidak memediumkan sosok yang bunuh diri? Karena sosok ini ingin menularkan rasa depresi, rasa sedih, rasa tidak berdaya, dan rasa putus asa. Makanya kita tidak menginginkan hal tersebut nular ke medium kita, ya. Takutnya malah kebawa rasa itu ya, rasa depresi segala macam. Iya, itu takutnya nempel.
Kalau Asyaf kan nggak usah nempel-nempel, Iya, udah ada yang udah ada yang nempel, ya nggak? Tapi dari tadi Kak, sumpah aku tuh ngerasa kayak ada yang jalan, ngerasa nggak sih? Yes. Iya, ada yang jalan, ada banyak sekali aktivitas Ya di tadi sini. aku lihat sana kayak ada yang ngelambai, kayak gitu-gitu. Makin malam semakin banyak yang beraktivitas. Ya, betul. Semakin malam semakin banyak yang aktivitas dan semakin banyak yang terganggu dengan kehadiran kita. Karena dari tadi udah banyak banget yang ngusir gitu. Oke, kalau gitu mudah-mudahan teman-teman yang ya kepikiran untuk aduh gimana sih ini orang tua gue bawel banget, udah masukin aja ke panti jompo. Jangan. Ya. Lebih baik kalian disayangin. ke orang tua, Ya, ini jangan. kenapa ini? Halo. Aduh. Ini suka kebiasaan deh. Oke. Asih. Sorry. Ih, asih. Sih. Ganti pacarnya jadi Ama mau nggak? Coba Ama buka tuh. Ama udah brewokan. Lihat. Ini mah kemana-mana ngikut tuh. Asih. Ini Ama Gerald udah brewokan, mau sama Ama Gerald nggak? Kenapa? Kok nggak mau sih? Ada itu. Serem ada Ada brewoknya. brewoknya. Bukan apa ada apa. Oh, ada di belakangnya dia, ada mau. Oh, berarti kalau dia nggak ada maunya, Asih mau ke Ama? Enggak juga. Juga. Asih mah setia, Asih setia banget sama Asyaf. Mau nanya boleh nggak sih Ama? Tuh Ama Kenapa mana? sih ikut terus sama Asyaf? Tiap ghost hunting kita selalu ada sih. Mau jagain aja. Cuma Asyaf aja. Sih semuanya. Aku juga. Wih, baik banget. Berarti termasuk jagain Bang Yogi ya? Berarti kalau misalkan nanti kita syuting lagi, ghost hunting lagi, Asih ada lagi dong. Kayaknya dia marah. Siapa yang marah? Asyaf marah? Kenapa? Kenapa? Ikut. Jangan ikut-ikut, katanya kan Asih jagain. Aduh, tadi cemburu nggak Asap dideketin sama Kunti yang di sana? Enggak, kenapa nggak cemburu? Suka. Oh, Asap nggak suka. Oh, berarti Asap sukanya sama Asih doang. Wow, teman-teman, kata Asih ya, si Asap teh suka sama Asih katanya. Ini si Kok kamu Asih bisa yang tahu GR Asyaf suka apa? sama Asih? Dia nggak marah kalau aku ada. Dia nggak marah gitu. Cuma kalau misalkan nanti nextnya ghost hunting lagi, takutnya Asyaf marah gitu kalau datang lagi. Tapi nggak apa-apa sih ya, teman-teman kayaknya jadi seru gitu. Asih tiap episode ada terus gitu. Iya. Jagain terus gitu. Di sini Asih nggak ada yang gangguin, nggak ada yang jahat sama Asih di sini. Ya jadi Asih itu emang lucu banget ya. Jadi Happy banget. Iya. Tapi Asaf juga gitu loh. Kalau kemasukan Asih itu Kayak happy, happy gitu ya. banget. Iya. Mungkin soulmate kayaknya ya. Iya, nggak jadi ini. Suka marah. Oh, Asaf marah, gimana marahnya? Ngapain sih? Ngapain sih ngikut-ngikut mulu gitu? Terus Asih jawabnya apa? Dia senyum. Oh, diem aja senyum. Tapi udah nggak pernah lihat Asap lagi. Kalau lagi ganti baju gitu Asih nggak suka lihat. Melin. Wah? Melin. Oh, diomelin. Nggak boleh lihat-lihat kalau pas Asaf lagi ganti baju. Kenapa? Alexa, oh iya emang dia mah centil. Kata Alexa, Asih genit katanya centil. Ya biarin aja emang Asih kayak gitu. Ya. Oke, Asih, ini udah mau udahan ini. Pendapatnya Asih tentang penghuni di sini apa? Kasihan. Kasihan karena nggak se-happy Asih gitu. Kalau happy Asih karena sudah menemukan Asaf. Iya sih. Dasar. Seneng banget dilihat. Oh ya, Happy ini kayaknya banget. hantu paling happy yang malam ini Iya. kita temuin. Kalau dari tadi kita nemuin yang sedih-sedih, yang sakit-sakit, sekarang tiba-tiba happy ya. Jangankan manusia gitu ya. Hantu aja kalau jatuh cinta tuh happy ya. Makanya nih, Yogi sama Ama cepet-cepet jatuh cinta tah. Biar happy. Ada lagi nggak yang mau diomongin? Enggak. Ya udah, tuh sok keluar sendirilah. Udah soulmate kan? Udah. Mau ngobrol sama ibu tuh. Mau ngobrol sama ibu. Udah sok keluar ya. Bye bye. Asih.
ya. Asih itu memang selalu ada di sini. Kita stop dan Kak Furi ingin bertanya-tanya sama pengurus RT di sini ya, Ibu RT, tentang sejarah panti jompo. Oke teman-teman, sekarang saya sudah bersama dengan Ibu RT ya. Iya, pengurus RT. Nah, kita sebelumnya mengucapkan terima kasih karena sudah diizinkan untuk melakukan observasi malam ini. Dan kalau boleh tahu, pernah mendengar cerita-cerita yang agak menyeramkan nggak dari tempat ini? Sering. Misalnya apa? Kalau saya sih sering dengar dari tukang masak yang di belakang, gitu. Kan dapur tuh. Jadi kan kalau mereka itu kan bangun tuh dari jam 2 ya, masak. Buat sarapan pagi. Terus buat makan siang kan. Terus suka ada yang nemenin aja gitu. Kayak ada aktivitas juga gitu. Di atas tuh kayak ada ngeliatin gitu. Kan suka nanya juga kan. Emang kalau di panti ada apa sih? Ih serem Bu RT gini begitu. Ya udah cukup tahu. Dan kebetulan sih waktu tahun 2016 waktu pemilu di Bogor itu kan yang pilgub sama wali kota tuh kan di sini. Saya kan ketua KPPS-nya. Ya ada lumayan serem juga kan. Akhirnya diruatin dulu lah, diselamatin dulu gitu. Alhamdulillah sih lancar. Jadi kalau cerita-cerita seremnya memang dari dulu sudah ada. Oke. Tapi Ibu ngomong-ngomong, tahu nggak sih cerita tentang kursi roda itu yang viral banget nih ya, karena jalan sendiri. Nah, Ibu sendiri pernah dengar cerita apa tentang kursi roda? Waktu masih ada penghuninya sih nggak begitu ya. Maksudnya yang normal-normal aja kan, setelah ditinggal mungkin karena emang ada di situ ditinggalin satu kan kursi rodanya. Saya aja baru tahu setelah saya lihat YouTube. Oh ternyata ada kayak begini toh. Ini wilayah saya aja nggak tahu gitu kan. Gitu. Akhirnya pas lihat oh kayak begini, gitu. Padahal dulu tuh nggak seperti itu. Maksudnya nggak seseram itulah mungkin itu. Ya. Gitu. Jadi dulu nggak seseram itu karena memang apa? Ya dulu mah dihuni, kalau sekarang kosong gitu. Kan 2016. Iya. Tapi Ibu kenal sama penghuni-penghuni di sini nggak? Kalau nenek-neneknya? Ya kenal lah. Oh, ada yang namanya Nancy nggak? Itu mah udah lama kali ya, penghuni lama. Itu penghuni lama. Ada. Iya. Jadi pernah dengar cerita tentang Ibu Nancy? Enggak. Kalau saya sih dengarnya waktu itu si Bu Ika yang pegawai pantinya cerita. Ada tuh sampai dia ngasih boneka ke anaknya Bu Ika tuh yang ada di kursi roda itu. Namanya siapa ya? Saya lupa lagi. Ya, saking akrabnya gitu. Sampai meninggal pun deket ke anaknya itu, ke anaknya Bu Ika itu aja. Yang ngasihnya namanya Monik bukan? Kayaknya iya deh. Kayaknya iya, namanya Monik. Boneka. Iya. Maklum kan kalau nenek kan ditanya namanya siapa, ya asal dia jawab gitu. Oh iya. Dan mungkin karena peristiwanya juga udah lama, jadi ibu lebih akrabnya sama yang sekarang ini yang baru. Ini udah berapa tahun berarti ditutup? Dari 2016 lah. 2016 pilgub itu udah ditutup sih waktu pilgub. Kenal sama Bibi nggak? Bibi yang dulu di sini? Pembantunya maksudnya? Iya, suka bantu-bantu. Kenal. Tapi yang udah meninggal? Ada ibu siapa ya namanya? Dulu apa lagi? Tukang masak. Yang suka masak ada. Suka ngasih makan. Yang suka ngasih makan ada. Itu kenapa meninggalnya? Katanya sih sakit. Oh, katanya sakit. Iya. Tadi kita sempat ngobrol juga sama Bibi. Ya, dia sih bilangnya dia didorong gitu. Makanya masih ada di sini. Oh gitu. Mungkin habis dorong sakit, jadi iya. Ya kita nggak tahu juga ya kebenarannya gimana. Kebenarannya Tapi ini yang kita seperti apa. dapatkan seperti itu. Tapi Ibu sebagai warga di sini nih ya, kan Ibu rumahnya juga cukup berdekatan. Pernah ngedengar suara-suara apa gitu semenjak ini jadi bangunan terbengkalai? Karena ini kan viral banget nih, gitu. Kalau denger sih enggak, cuman ini mah pengalaman kakak saya. Jadi kan dia waktu itu ronda. Ronda tuh sekitar jam 1-an kan muter nih. Dia sering banget ngeliat nenek-nenek 3 duduk di sini. Kalau malam siapa?
Di sini nih. Bersahabat, selonjoran. Tapi nggak ditanya sama kakaknya? Kagak lah, udah kosong. Terus pernah tukang roti, maghrib-maghrib, nanya ke si Mas Baso, Mas itu siapa ya Mas? 3 orang. Itu nggak ada siapa-siapa, kosong. Itu ada nenek-nenek 3 nih. Ih nggak ada, kata si Mas gitu. Ya udah. Jadi banyak yang melihat sosok penampakan 3 orang nenek-nenek. Iya. 3-an pasti 3-an, nggak tahu Pasti siapa. bertiga. Apakah itu ada kaitannya dengan Nenek Ati? Mungkin. Ya, mungkin aja ya, dan teman-temannya. Oke, tapi maaf nih Bu, apakah pernah ada yang bunuh diri di sini? Kalau cerita kata orang tua sih bukan bunuh diri, jadi ini tuh tempat kata-kata kayak pembuangan mayat gitu. Kalau misalkan zaman dulunya sebelum dibangun ini gitu. Pembuangan mayat. Menurut cerita dulu mungkin zaman penjajahan, pembuangan mayatnya di sini. Sehingga pada saat dibangun rada-rada angker gitu. Oke. Jadi gini loh, kalau di sini kan itu kan Cipakanjalan, itu Cisadane. Di bawah itu kan ada lorong solokan yang nemuin gitu lah, ngalir ke sini. Di situ tuh ada makhluknya hitam gede tinggi gitu. Jadi sering banget yang ngeliat di lorong itu dan di rumah itu gitu. Nyambung lah ke sini gitu. Rumah yang di belakang. Rumahnya itu tuh di belakang panti. Jadi kan itu ada lorong ya. Yang nembusin air Sungai Cipakanjalan sama solokan ini sama Cisadane. Iya. Jadi pertemuan antara sungai gitu, sungai dan sungai akhirnya menjadilah tempat yang angker gitu atau tenget. Iya Ibu, terima kasih ya sudah mau diwawancarai sama tim YouTube-nya Furi Harun, tim Dimensi Lain. Mudah-mudahan kedepannya panti ini tempatnya akan bisa lebih bermanfaat lagi. Rencana sih mau dibangun puskesmas pembantu. Oh iya, amin. Mudah-mudahan. Doain ya. Iya. Soalnya kita bukan kekurangan sih, kejauhan untuk tempat berobat masyarakat. Iya, amin. Semoga terlaksana akhirnya panti jompo yang terbengkalai itu akan bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat dengan jadi puskesmas. Oke teman-teman, sekian dulu episode Dimensi Lain untuk hari ini. Terima kasih udah ngikutin kita dari awal sampai dengan akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Dan kita juga mohon maaf apabila dalam penayangan ini ada kata-kata yang tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh kalian. Karena kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Saya Furi Harun. Saya Mageral. Dan saya Syaf. Nah, kita pamit dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya Dimensi Lain. Bye.